Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neha Agustina. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia saat ini menurut saya. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini menurut saya semakin baik, apalagi dengan makin diminatnya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakan dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia ini, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Oleh karena itu, ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tersebut merupakan jati diri bahasa Indonesia. Tetapi saat ini masyarakat sudah mulai mencampuri bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Tentu dalam konteks pembicaraan nonformal alias bahasa gaul, hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan. Tetapi yang disayangkan pemakaian bahasa gaul juga biasa terjadi pada sebuah forum ilmiah, media massa, kuliah, seminar, dan forum-forum lainnya. Jika kita menilik apa penyebab mengapa fenomena ini terjadi adalah kebiasaan bangsa Indonesia pada umumnya yang mengagungkan semua hal yang berbaur internasional, luar negeri, atau dapat dibilang berbaur barat lah ya. Dengan kata lain, secara kasar bangsa Indonesia kurang bangga dengan bahasa dan budayanya sendiri. Pemakaian bahasa dan budaya asing dirasa lebih keren dan dapat diterima dalam pergaulan. Fenomena negatif yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yaitu banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing atau Inggris, tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Menganggap remeh bahasa Indonesia, merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing atau Inggris dengan fasih, walaupun bahasa Indonesianya masih kurang sempurna. Fenomena ini seperti terkesan menjelekkan identitas kebangsaan kita sendiri. Seakan bahasa Indonesia tidak bisa terlihat lebih baik dibanding pemakaian bahasa asing. Dalam kasus ini bahasa Inggris mungkin dengan adanya tuntunan hidup di era globalisme, maka masyarakat dituntun pula untuk dapat bergaul secara global. Namun, pada akhirnya dalam pergaulannya, masyarakat kehilangan identitas kebangsaannya, yaitu bahasa Indonesia. Hal tersebut semakin mendekatkan kita pada detik-detik pudarnya atau seperti hampir hilangnya bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sepantasnya bahasa Indonesia itu dicintai dan dijaga. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan dengan baik karena bahasa Indonesia itu merupakan salah satu identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Setiap orang Indonesia patutlah bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Janganlah menganggap remeh dan bersikap negatif. Setiap orang Indonesia mestilah berusaha agar selalu cermat dan teratur menggunakan bahasa Indonesia.
Tanggung jawab terhadap perkembangan bahasa Indonesia terletak di tangan pemakaian bahasa Indonesia sendiri. Baik buruknya, maju mundurnya, dan teratur kacaunya bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Setiap warga negara Indonesia harus bersama-sama berperan serta dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia itu ke arah yang lebih positif lagi, supaya tidak ada hal-hal negatif tentang kebangsaan kita sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia, yang juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa kenegaraan, sebagai identitas nasional, dan juga sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam pergerakan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan begitu bahasa Indonesia ini harus terus dipertahankan dan juga dilestarikan. Namun seiring berjalannya waktu, seperti di era digital ini, semakin banyak yang terbawa oleh arus dunia luar, seperti maraknya boy band atau girl band dari negara Korea Selatan yang sekarang lagi ngehits banget di kalangan masyarakat Indonesia, di dunia perfilman juga, sehingga banyak yang mulai menggunakan bahasa asing. Hal itu tentu saja membawa pengaruh yang cukup buruk dalam penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia supaya tidak terbawa arus pengaruh budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan budaya kita. Dan juga kita sepatutnya melestarikan lagi budaya kita supaya lebih dikenal lagi di masyarakat luar sana. Dengan begitu, kita sebagai bangsa Indonesia dapat melakukan beberapa upaya guna melestarikan dan menetapkan dan mempertahankan bahasa kita, bahasa Indonesia itu dengan cara tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Saat seseorang menggunakan bahasa asing dengan terus-menerus, hal tersebut dapat membuat ia lupa dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri. Seperti halnya jika kita tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa daerah tempat kita tinggal tersebut, lama-kelamaan kita bisa lupa dengan bahasa asal kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena kita sering mengobrol dengan orang di daerah sana, di daerah luar negeri sana, jadi kita terbiasa dalam menggunakan bahasa tersebut. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahasa asing yang secara berlebihan, dan harus diingat juga dalam menggunakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Terus juga kita harus membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, bahkan orang tak dikenal sekalipun, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain dapat melestarikan bahasa Indonesia, hal itu juga agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Semoga dengan beberapa upaya yang telah saya paparkan dapat membuat kita
semua lebih bisa mempertahankan serta menjaga bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita boleh saja untuk menggemari budaya di luar negeri, tapi jangan lupa dengan bahasa kita sendiri. Jangan melupakan bahasa kita sendiri, budaya kita sendiri. Kita juga mempunyai budaya sendiri. Dan juga tidak boleh terlalu berlebihan dan yang sewajarnya saja. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan bahasa Indonesia ini. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.